Perkenalkan, nama saya Daniel Dwi Pangarso, NPM 158, mahasiswa Universitas Pembangunan Nasional Veteran Jawa Timur dari program studi manajemen. Pada kesempatan kali ini, saya akan membahas tentang manajemen manufaktur, persediaan barang produk, siklus penjualan tunai maupun kredit, serta yang terakhir adalah pencatatan laporan keuangan perusahaan atas transaksi yang telah dilakukan. Di sini saya menggunakan software yang bernama Odoo. Untuk manufacturing proses terdapat beberapa tahap. Yang pertama, perencanaan produksi, kedua list kebutuhan bahan baku, ketiga pemesanan bahan baku, 4 pembuatan produk, 5 penyelesaian pesanan, dan keenam adalah pemantauan stok. Menentukan bahan baku. Pada tahap menentukan bahan baku ini, kita dapat masuk ke menu utama dari software Odoo, yaitu menu persediaan. Kemudian setelah masuk dalam menu persediaan, kita dapat memilih produk serta memilih buat untuk membuat produk atau bahan baku yang kita perlukan. Selanjutnya adalah pembuatan produk sebagai bahan baku. Dapat dilihat di sini ada cara atau kolom untuk mengisikan bahan baku atau produk yang akan kita gunakan. Selanjutnya, setelah kita membuat produk tersebut dan sudah tersimpan, maka dalam persediaan tersebut muncul bahan baku yang akan kita gunakan. Setelah menentukan bahan baku yang akan kita buat dalam proses manufaktur nanti, selanjutnya kita dapat melakukan pemesanan produk atau pemesanan bahan baku. Untuk proses pemesanan bahan baku, kita dapat kembali ke menu utama dalam software Odoo. Kemudian kita dapat memilih. Nah, setelah masuk, kita dapat membuat pesanan dengan cara klik buat. Kemudian kita dapat mengisi kolom pemasok, di mana kita dapat membeli bahan baku yang akan kita gunakan. Kemudian kita bisa klik add a product untuk memasukkan barang apa saja yang harus kita pesan dari pemasok tersebut. Untuk tanggal pemesanan serta tanggal penerimaan juga bisa kita tentukan dari kolom tersebut. Setelah semuanya terisi, kita klik simpan, kemudian kita bisa konfirmasi order. Nah, setelah pemesanan bahan baku tersebut selesai, maka kita dapat melihat stok bahan baku yang telah kita beli dari pemasok tersebut. Di sini dapat dilihat bahwa barang seperti brown sugar maupun karamel sejumlah 50 unit di tangan dari proses order pembelian sebelumnya. Proses yang selanjutnya adalah pembuatan produk dan mengetahui struktur cost. Untuk pembuatan produk dan mengetahui struktur cost sendiri, kita dapat kembali ke menu pertama software Odoo. Kita masuk ke dalam aplikasi pabrik atau manufaktur. Kemudian kita klik produk, kemudian pilih bills of materials. Di situ kita akan membuat bills of material dari produk yang akan kita fabrikasi dengan cara klik buat. Kemudian kita dapat mengisi kolom produk untuk menentukan produk apa yang akan kita buat. Selanjutnya kita dapat menambahkan komponen-komponen pada kolom di bawahnya dan pilih manufacture cost. Selanjutnya, setelah semua kolom terisi, kita dapat klik structure and cost. Di situ kita dapat melihat bills of material dari produk yang akan kita buat. Kemudian kita dapat kembali ke produk.
Dan kita lihat produk tadi yang akan kita buat. Di situ akan tertulis modal 0. Kemudian kita dapat klik compute price from BOM. Setelah diklik akan muncul modal dari produk tersebut. Tahap selanjutnya adalah manufaktur produk pesanan dan persediaan. Di sini kita dapat masuk ke menu pabrik, kemudian akan muncul pesanan manufaktur. Kita bisa membuat dengan klik buat. Kemudian kita akan mengisi kolom produk apa yang akan kita buat, menentukan jumlah produk yang akan dibuat, serta tanggal pembuatan. Kemudian kita dapat memasukkan komponen-komponen atau bahan baku dari pembuatan produk tersebut. Setelah semuanya terisi, kita bisa klik confirm. Nah, untuk tampilan produk yang akan kita buat tadi, setelah kita menekan confirm, maka pesanan manufaktur yang telah selesai seperti berikut. Setelah selesai melakukan manufaktur atau pembuatan produk, di sini kita dapat melihat produk bahwa stok produk jadi bertambah dan stok bahan baku berkurang. Masuk ke proses selanjutnya, yaitu proses penjualan. Pada proses penjualan, kita masuk ke dalam menu penjualan. Kemudian kita dapat membuat penawaran. Setelah klik buat tersebut, kita dapat mengisi kolom pelanggan. Di sini saya contohkan pelanggan kita yaitu Heavenly Market. Kemudian kita bisa mengisi produk atau orderan yang dibuat dengan cara add a product. Kita juga dapat mengisi syarat pembayaran, di mana kita dapat membayar secara tunai maupun secara kredit. Setelah semuanya telah terisi, kita dapat confirm penawaran tersebut. Setelah itu kita klik create invoice, maka akan muncul invoice dari orderan pelanggan tersebut. Untuk pembayaran secara kredit dapat dilihat di sini. Syarat pembayaran bisa kita isi 15 hari, 30 hari, dan seterusnya. Lalu kita bisa klik rekam pembayaran. Kemudian kita bisa mengisi kolom yang ada dan kita dapat mengisi jumlah pembayaran yang pertama. Kemudian bisa memasukkan tanggal pembayaran tersebut. Setelah itu kita klik create payment. Setelah proses pembayaran dilakukan, maka akan muncul invoice dari pembayaran tersebut dan memiliki tanda parsial dikarenakan pembayaran tersebut dilakukan secara kredit. Nah, berikut adalah contoh pelunasan dari pembayaran secara kredit yang telah dilakukan. Setelah transaksi penjualan berhasil dilakukan, kita dapat masuk ke menu inventory untuk melihat sisa persediaan produk dari hasil penjualan tersebut. Masuk ke tahap terakhir, yaitu tahap pencatatan akuntansi dan keuangan. Pada tahap ini kita dapat masuk ke menu akuntansi. Kemudian terdapat pilihan di atas, kita pilih pelaporan. Di situ akan muncul beberapa pilihan seperti laporan laba rugi, saldo, akun mineral ledger, umur piutang maupun buku besar umum dan lain-lainnya. Di sini saya contohkan buku besar umum dari PT Bulan Sabit adalah sebagai berikut. Kemudian laporan laba rugi yaitu sebagai berikut. Dan akun mineral ledger dapat dilihat sebagai berikut. Demikianlah yang bisa saya sampaikan dari proses manufaktur sampai ke laporan keuangan atau pencatatan keuangan. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Saya Daniel Dwi Pangarso pamit undur diri dan terima kasih.